Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fadlir Rahman Baswa SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Komputer kelas PTIKH angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 220209501092 dari kelas PTIKH angkatan 2022. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait steganografi dan watermarking. Nah, yang pertama yaitu steganografi. Nah, steganografi adalah sebuah seni dan ilmu yang berkaitan dengan penyisipan pesan rahasia atau data tersembunyi dengan cara tertentu, sehingga pesan ini hanya dapat ditemukan oleh penerima yang dituju. Nah, asal kata steganografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu steganos yang berarti tersembunyi atau terselubung, dan graphein yang berarti menulis. Nah, dalam konteks modern, istilah steganografi juga mencakup penyembunyian data digital dalam berkas-berkas komputer. Nah, jika steganografi penyimpan pesan rahasia, lalu apa perbedaannya dengan kriptografi? Nah, di kriptografi itu penyembunyian pesan rahasianya itu dengan melakukan enkripsi dan deskripsi. Jadi pesan-pesan yang dirahasiakan itu masih dapat dilihat secara kasat mata namun tidak dapat diidentifikasi. Yaitu di kriptografi itu plain text atau teks yang dapat dibaca manusia diubah menjadi ciphertext, yaitu teks yang tidak dapat dibaca oleh manusia. Nah, sedangkan di steganografi teksnya itu dari plain text menjadi teks yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Jika di kriptografi teksnya masih dapat dilihat namun tidak dapat dibaca, di steganografi teksnya sudah tidak dapat atau data-datanya sudah tidak dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia. Nah, steganografi ini sejarahnya hampir sama dengan kriptografi, yaitu sudah ada berabad-abad lalu di zaman-zaman peradaban kuno. Contohnya pada saat zaman Mesir kuno dan Yunani kuno. Nah, di Yunani kuno itu contoh dasar dari steganografi yaitu penggunaan pesan rahasia dengan cara menuliskan tulisan di kepala manusia, yakni rambut seorang manusia itu dipotong terlebih dahulu lalu dituliskan pesan rahasia. Setelahnya rambut tersebut ditunggu hingga tumbuh memanjang lalu pesan tersebut dikirimkan kepada sang penerima. Nah, kemudian jika penerima ingin membacanya, maka penerima akan mencukur rambut si pembawa pesan lalu membaca pesan tersebut. Kemudian contoh di zaman peradaban kuno itu adalah penggunaan lilin di atas kertas. Nah, jadi di zaman kuno tersebut penggunaannya itu menuliskan teks atau tulisan data di atas kertas, lalu tulisan-tulisan tersebut ditutup menggunakan lilin sehingga teks tersebut tidak dapat dilihat secara kasat mata karena warna kertas dan lilin tersebut sama. Nah, jadi jika sang penerima ingin membaca pesan rahasia tersebut, maka penerima harus menggores atau menghapus lilin-lilin yang ada di atas kertas tersebut. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis atau tipe dari teknik steganografi. Nah, ada berbagai jenis steganografi yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan cara informasi tersebut disembunyikan. Nah, berdasarkan cara informasi tersebut disembunyikan, terdapat beberapa jenis yang umum yang meliputi steganografi gambar, steganografi teks, steganografi audio, dan steganografi video. Nah, jadi pada steganografi ini itu teksnya itu disembunyikan berdasarkan medianya. Jadi jika di steganografi gambar, maka teks tersebut disembunyikan ke dalam gambar yang mana teks tersebut diubah menjadi bit-bit yang tidak mengganggu visual gambar. Kemudian ada steganografi teks yang mana datanya itu diubah menjadi space atau tanda baca yang umumnya dihiraukan oleh pembaca. Kemudian steganografi audio, dia memanfaatkan amplitude dan panjang gelombang audio untuk menyembunyikan data rahasia, sedangkan steganografi video kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya, itu menyembunyikan data rahasia dalam bentuk aliran video yang tidak mengganggu visual atau video tersebut. Nah, kemudian watermarking.
Nah, watermarking adalah suatu teknik yang digunakan untuk menyisipkan informasi atau tanda ke dalam media digital, seperti gambar, video, atau audio dengan tujuan mengidentifikasi pemiliknya atau melindungi hak cipta. Nah, informasi yang disisipkan ini seringkali berupa teks atau gambar yang biasanya transparan atau kurang mencolok, sehingga tidak mengganggu konten asli tetapi dapat diidentifikasi dan diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Nah, jadi watermarking ini dia sebagai penanda terkait pelindungan hak cipta, contohnya seperti di dalam sebuah gambar yang memiliki mark atau tanda di ujung gambar yang sebagai bukti bahwa gambar ini sudah memiliki hak paten atau hak cipta atau copyright dari sang pemilik gambar tersebut. Nah, jenis-jenis teknik watermarking. Ada berbagai jenis watermarking yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Beberapa jenis watermark yang umum tersebut meliputi, yang pertama itu berdasarkan media penyimpanannya. Ada jenis-jenis watermarking di gambar, di dalam teks, di dalam audio dan juga video. Sedangkan berdasarkan ketampakannya dibagi menjadi invisible, visible, dan dual. Nah, jadi kalau berdasarkan media penyimpanannya itu watermarknya itu dia tuh tampil atau terlihat di dalam media gambar, teks, audio, dan video. Sedangkan berdasarkan ketampakannya itu watermarknya itu ada yang invisible atau tidak terlihat, kemudian visible yang terlihat, dan dual itu keduanya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demo teknik steganografi dan watermarking. Nah, di teknik steganografi saya akan menggunakan website Pilok. Kemudian untuk watermarking saya menggunakan watermarkly.com. Nah, baik, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan teknik steganografi menggunakan website pilok.com. Nah, teknik steganografi yang akan saya gunakan di sini yaitu steganografi gambar, yang mana menyisipkan pesan rahasia atau data rahasia ke dalam sebuah gambar. Nah, jadi di sini saya akan memasukkan gambarnya terlebih dahulu. Saya akan memilih file. Nah, di sini saya sudah mempunyai gambar, nama file gambar demonstrasi. Selanjutnya saya memasukkan password enkripsi, di yang mana pesan ini jika ingin dibaca teksnya harus dimasukkan kembali password. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan pesan rahasia yang akan disisipkan. Nah, setelah kita memasukkan pesan rahasia tersebut, kita menekan tombol encode. Nah, gambar yang telah disisipkan pesan rahasia tersebut telah terdownload dalam format PNG. Selanjutnya, jika kita ingin membaca pesan rahasia yang telah dimasukkan, kita pilih kembali file di sini. Yang akan kita baca pesan rahasianya. Selanjutnya kita masukkan file yang telah terdownload tadi, yaitu gambar demonstrasi encoded. Nah, setelah itu kita masukkan password enkripsinya. Di sini kita memasukkan passwordnya agar kita dapat membaca pesan rahasia tersebut. Setelah itu kita tekan tombol decode. Nah, di sini sudah tampil teks rahasia tadi yang telah saya masukkan. Oke, jadi di sini teknik yang saya gunakan yaitu teknik steganografi gambar yang menyisipkan pesan rahasia ke dalam gambar. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan watermarking pada sebuah gambar dengan menggunakan website watermarkly.com.
Jadi teknik di sini yang jenis watermark di sini yang saya gunakan yaitu watermarking berdasarkan media penyimpanannya, yang mana merupakan media gambar. Nah, pertama kita memilih file terlebih dahulu for my computer. Selanjutnya kita pilih gambar. Di sini saya memilih foto saya. Selanjutnya kita tekan next. Jika kita ingin menambahkan teks, kita tekan add text. Nah, selanjutnya kita ketik teks yang akan diberikan, yang akan kita masukkan. Di sini saya akan masukkan nama saya. Dan NIM saya. Nah, di sini kita juga dapat memilih font yang akan kita gunakan untuk watermarking. Di sini sudah ada font-font yang direkomendasikan. Kita pilih salah satunya saja. Selanjutnya kita bisa mengatur ukuran teks tersebut. Kita pilih warnanya juga. Saya di sini memilih warna hitam karena background saya berwarna putih. Nah, selanjutnya karena watermarking itu menggunakan transparan ya, dia transparan saat dimasukkan. Jadi kita mengatur opacity atau transparansi dari teks yang telah kita masukkan. Karena kita ingin memasukkan teks ke dalam gambar namun tidak mengganggu ketampakan visual dari gambar tersebut. Nah, jadi di sini saya memasukkan gambarnya di tengah-tengah agar tidak mengganggu ketampakan foto saya. Jika saya menaruhnya di samping, maka dia tidak rapi ya, dia merusak pemandangan. Nah, jadi saya memasukkannya di tengah-tengah. Nah, setelah itu kita tekan next. Nah, kita tekan watermark image. Selanjutnya kita download all. Nah, file yang foto telah di watermark sudah terdownload. Coba kita cek. Nah, ada file, nama filenya itu Faisal. Nah, di sini sudah tampak ya foto saya yang telah diberikan watermark, yaitu nama saya dan juga NIM saya. Oke, baik. Jadi itu tadi adalah contoh demonstrasi teknik watermarking pada media penyimpanan gambar. Telah saya lakukan juga tadi demonstrasi teknik steganografi pada sebuah gambar, yaitu menyisipkan pesan rahasia ke dalam sebuah gambar dengan menggunakan website Pilok. Nah, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan terkait steganografi dan watermarking beserta demonstrasi tekniknya pada sebuah gambar. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.